Jadinya barang masih gitu. Tadinya ini sulit air, tapi sekarang dengan pemberdayaan itu satu kelurahan bisa teratasi dengan pengairannya. Ini sini ada dampak-dampak akhirnya biar SMP. Nah, di sini ada dampak ke semua. Sumber biar udah mulai banyak. Kemarin juga ada permintaan ke sekitar 10.000 batang untuk bulan awal bulan November gitu ya, untuk talas beneng dan SMP ya. Nah, itu mudah-mudahan teman-teman nanti bisa beli juga. Tapi itu kemungkinan akan keluar dari provinsi Banten. Nah, itu bagaimana pemerintah daerah? Alhamdulillah kami dari petani, dari mulai petani pelaku usaha, kita berkumpul, itu sudah punya asosiasi perkumpulan talas beneng Indonesia. Untuk update di tahun 2022 ini kita sudah tersebar di 12 provinsi. Selain daripada Pandeglang, ada Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Pekanbaru, Riau, Bengkulu, Lampung, Sumatera Barat. Artinya kalau secara seluruh Indonesia kita sudah cukup luar biasa. Namun kenapa kami dari Provinsi Banten ini belum bisa mengekspor langsung kan? Karena kita masih terafiliasi dengan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Nah, untuk Jawa Tengah itu kita ada di Salatiga, Pak. Untuk di Jawa Timur itu ada di Malang sama Lumajang, juga di Surabaya. Kita ekspor itu melalui Balai Karantina Surabaya. Nah, karena populasi di kita masih terbatas, artinya kita belum bisa memenuhi kuota untuk ekspor langsung dari Banten. Tapi kami ke depan nanti mengharapkan ya ini bisa dilakukan dari Banten itu sendiri. Kedua, dari pelepah juga kita bikin kreasi seni yang Ibu. Itu kita bisa bikin berbagai macam olahan dari kreasi seni. Bisa bikin hiasan dinding atau apapun bisa. Bikin tempat buah. Dari limbahnya juga sama limbah daun rajang sama pelepah yang sudah tidak terpakai. Saya juga olah untuk bikin tatakan gelas maupun nampan. Jadi talas beneng tidak ada limbah. Talas beneng semua bisa diproduksi. Ya, alhamdulillah saya coba untuk riset sendiri, teliti sendiri, dan semua olahan saya uji lab. Hasil labnya semua ada. Kulitnya pun kita bikin tepung kulit untuk pakan ternak. Alhamdulillah itu pun pasar sudah menunggu. Jadi harapan saya Bapak di sini dari semua dinas yang keterkaitan dengan produksi dan pengembangan talas beneng, minta kerjasamanya Pak, karena pasar sudah menunggu dan saya sudah menemukan siapa yang memang bisa ketemu dengan kita, dia siap mengeluarkan statement untuk siap menampung olahan talas beneng dengan jumlah besar. Itu yang saya sudah pasti dari Korea, yang sudah ketemu langsung dengan saya. Nah, Korea minta tapioka 500 ton, minta serat benang sebanyak-banyaknya, minta frozen kayak gantinya french fries ya, minta frozen daripada talas beneng, termasuk keripik sudah diminta. Nah, harapan saya untuk semua dari Pandeglang, kota, semua kabupaten, terutama di Banten, ayo sama-sama kembangkan talas beneng untuk menjadi ikon Banten dan mengangkat ekonomi kecil dari petani menjadi petani sukses dan bisa produksi dengan kelompoknya masing-masing. Hanya
itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf sebesar-besarnya bila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi upaya yang dilakukan oleh tim kegiatan saya itu masih di skala kecil, belum memenuhi walaupun intervensi lainnya. Yang pertama, kalau kita melihat tadi kebutuhan terhadap hasilnya, bahan bakunya saja ini. Jadi kita tidak bicara dulu produk olahannya, bahan bakunya saja. Jadi bahan bakunya itu bisa jadi tepung, bisa jadi padi, beras. Ini semua, ini berasnya ini. Tadi Ibu Dinas mengatakan coba dimasak saja supaya bisa bedakan rasanya. So kalau beras rasanya harusnya sama ya. Nah, kemudian kita coba lihat lagi bahwa kalau luas lahan potensi yang ada sekarang yang bisa dikembangkan kurang lebih 1000 hektar, dan kemudian setiap hektarnya itu tadi disebutkan antara 4.000 sampai 6.000 umbi, berarti kurang, apalagi masa panennya itu hanya sekitar 8 bulan, maksimal 2 tahun lah paling tidak bisa diambil. Artinya dalam lahan 1000 hektar ini kita bisa menghasilkan kurang lebih 25.000 ton. Tadi kesiapan atau yang bisa disiapkan oleh masyarakat sekarang ini apa negara tadi. Bahkan kalau kita mendengar dari Ibu tadi dari Australia, Malaysia, New Zealand, Turki, India juga ada Bu ya. Ada teman saya orang India ini. Ini menandakan bahwa ini sudah demikian juga jagung dan seterusnya. Sementara ini kecenderungannya dilepas saja, dia akan berkembang, apalagi dia hidup di bawah pohon-pohon yang ada, jadi semacam pohon selingan saja. Jadi tidak mengganggu duriannya Bu ya. Dan kita lihat duriannya sebentar. Dan talasnya juga muncul. Nah ini saya kira Pak Menteri sudah menyampaikan ini. Artinya sudah ditangkap di level pusat, tinggal bagaimana pengembangannya. Kurang lebih 730 hektar atau kurang 740 hektar yang dikelola oleh 420 anggota. Nah ini tentu saja kalau kita lihat potensinya lagi ke depan masih tersedia kira-kira sampai 1000 hektar untuk kegiatan pengembangannya. Tadi Bu Ruli ini sebagai pengusaha sebenarnya sudah bisa masuk di Litbang, Bu. Nanti kita angkat sebagai kepala balai Litbang. Soalnya sudah melakukan penelitian 3 tahun dan hasilnya di depan kita ini. Nah ini tentu saja. Berarti ini udah launching ya? Bu, ini udah launching belum? Orang mau TikTok kita Kalau ditanya mereka pas. Apabila